Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, maupun komen demi keberlangsungan channel saya. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel maupun tiga variabel dengan menggunakan matriks, yaitu ada tiga caranya. Yang pertama adalah dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, yang kedua cara inverse matrix, dan yang ketiga adalah aturan Cramer. Oke, mari kita bahas cara yang pertama. Yang pertama kita bahas tentang bagaimana menyelesaikan matriks dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, seandainya di sini terdapat sistem persamaan linear dua variabel, AX tambah BY sama dengan P, kemudian CX tambah DY sama dengan Q. Maka bentuk ini kita ubah dulu menjadi bentuk matriks. A, baris pertama adalah A, B, P. Nanti variabel X, koefisien X dan koefisien B di sebelah kiri, kemudian kita buat garis putus-putus, dan di sebelah kanannya adalah nilainya, yaitu P. Kemudian C, baris kedua adalah C, D, kemudian di sini Q. Nah, hal yang akan kita lakukan adalah matriks di sebelah kiri akan kita ubah menjadi matriks identitas. Ya, oke. Matriks identitas ordo 2 kali 2 adalah 1, 0, 0, 1. Maka koefisien si X yaitu A akan kita ubah menjadi angka 1, kemudian B akan kita ubah menjadi 0, kemudian C kita ubah menjadi 0, begitu juga dengan D kita ubah menjadi 1. Kemudian nanti hasil yang kita peroleh di sebelah kanan yaitu P maupun Q adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear ini. Nah, misalkan kita berikan contoh. Contohnya adalah 3X tambah Y sama dengan 6. 5X tambah 2Y sama dengan 11. Nah, sekarang kita mengubah sistem persamaan linear ini menjadi bentuk Gauss-Jordan, yaitu 3, 1, 6, 5, 2, 11. Oke, ini dia. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita tulis ulang dulu di sini supaya kelihatan dia prosesnya. Kita buat di sini 3, 1, 5, 2. Nah, kita akan mengubah 3 menjadi 1. Caranya adalah baris pertama pada matriks ini semuanya kita bagi dengan 3. Oke. Kita buat di sini baris 1 dikali dengan sepertiga. Dibagi 3 atau kali sepertiga sama aja ya. Nah, kita tuliskan hasilnya di sini. Nah, karena baris pertama yang akan kita ubah, maka baris kedua tetap. Oke. Semua baris pertama dibagi atau dikali sepertiga. Oke, semua baris pertama dibagi 3 atau dikali sepertiga. Menjadi 3 bagi 3 adalah 1, 1 bagi 3 adalah sepertiga, 6 dibagi 3 adalah 2. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan mengubah baris kedua ini. Oke, kita akan mengubah baris kedua, tepatnya baris kedua kolom 1, yaitu angka 5 akan kita ubah menjadi 0. Sehingga rumus yang akan kita lakukan adalah kita akan mengeliminasikan dengan cara 5 kali baris 1. Oke, 5 kali baris 1 dikurangkan dengan baris 2. Nanti hasilnya kita tuliskan di baris kedua. Oke, ini yang kita ubah adalah baris kedua. Tadi ini yang kita ubah adalah baris pertama. Nah, sekarang kita tuliskan hasilnya. Baris pertama tetap karena yang kita ubah adalah baris kedua. Oke. 5 kali B1 berarti 5 kali 1 adalah 5 kurang B2.
5 kurang 5 adalah 0, kita tuliskan di sini. Kemudian 5 kali 1/3 adalah 5/3 dikurang 2. Oke, dikurang 2 menjadi 5/3 dikurang 6/3, yaitu min 1/3. 5 dikali 2, 10, kurang 11. Berarti di sini minus 1. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menolkan ini. Oke, caranya adalah supaya ini 0, maka baris kedua nanti ditambahkan ke baris 1. Oke, baris 2 tambah baris 1 dan hasilnya dituliskan di baris 1. Dengan kata lain, baris kedua tetap. Ya, kita tuliskan di sini. Baris kedua tetap, kita tuliskan dulu. Lanjut. Baris 2 tambah baris 1. 0 tambah 1. 1. Min 1/3 tambah 1/3. 0. Min 1 tambah 2. 1. Kita tuliskan di sini. Nah, karena kita akan mengubah matriks ini menjadi matriks identitas dan ini sudah hampir menyerupai, ya kan? Langkah berikutnya adalah tinggal mengubah min 1/3 menjadi 1. Kita akan mengubah min 1/3 menjadi 1, yaitu dengan mengalihkan semua baris kedua, oke, baris kedua dengan minus 3 dikali baris kedua dan hasilnya kita tuliskan pada baris kedua. Oke, mari kita lakukan. Karena yang kita ubah adalah baris kedua, maka baris pertama tetap. Oke, minus 3 kali baris 2. Minus 3 kali 0, 0. Minus 3 kali min 1/3, 1. Minus 3 kali minus 1, 3. Nah, di sebelah kiri, matriks sebelah kiri sudah merupakan matriks identitas, di mana 1 ini, oke, kolom 1 itu mewakili X, kolom kedua mewakili Y. Sehingga berdasarkan eliminasi Gauss-Jordan diperoleh bahwa X adalah 1 dan Y sama dengan 3. Maka penyelesaian dari sistem persamaan linear yang diberikan di sini adalah X-nya 1 dan Y-nya 3. Nah, sekarang mari kita lakukan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matrix. Dengan menggunakan inverse matrix, kita harus terlebih dahulu mengubah matriks ini menjadi perkalian dari matriks A, B, C, D, ordo 2 kali 2 dikalikan terhadap X, Y, dan hasilnya adalah matriks P, Q. Oke. Nah, untuk menyelesaikan matriks ini, maka XY, kita akan mencari XY, maka XY adalah, oke, supaya persamaan sebelah kiri hanyalah merupakan matriks XY, maka kita harus mengalihkan inverse dari matriks A, B, C, D. Oke, kita harus mengalihkan matriks ini dengan inverse dari matriks A, B, C, D. Misalkan ini kita buat menjadi matriks A, ini matriks B, matriks C. Oke. Karena tujuan kita adalah membuat si matriks B berdiri sendiri, maka nanti matriks di sebelah kiri akan kita kalikan dengan A inverse, begitu juga dengan matriks sebelah kanan akan kita kalikan dengan A inverse, sehingga A inverse kali A menjadi matriks identitas, di mana setiap identitas dikalikan dengan suatu matriks, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Oke, dengan kata lain, nanti XY di sini adalah matriks A, B, C, D diinversekan dikalikan dengan matriks PQ. Nah, ini dia rumusnya. Sekarang kita akan menyelesaikan matriks dengan soal yang sama yang ada di sini. Oke, mari kita selesaikan. Kita ubah dulu matriks ini menjadi perkalian matriks seperti yang sudah tertuang di rumus kita ini. Sehingga 3X tambah Y sama dengan 6 kita ubah menjadi matriks 3, 1 dikalikan dengan XY sama dengan 6. Berikutnya
5X tambah 2Y sama dengan 11 kita ubah menjadi matriks 5, 2 kalikan dengan XY sama dengan 11. Nah, sehingga XY adalah matriks 3, 1, 5, 2 yang diinverskan dikalikan terhadap matriks 6, 11. Matriks 2 kali 1 ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana menentukan suatu determinan matriks berordo 2 kali 2 maupun menentukan suatu inverse matriks berordo 2 kali 2. Oke. Nah, caranya adalah inverse dari suatu matriks berordo 2 kali 2 adalah seperdeterminan matriks. Oke. 1 per determinan matriks ini adalah 3 kali 2 yaitu 6. 3 kali 2 yaitu 6 dikurangkan dengan 5 kali 1 yaitu 5. Oke, dikalikan terhadap adjoint matrix. Dikalikan terhadap adjoint matrix yaitu diagonal utama kita tukar posisi. Kemudian diagonal sekundernya kita negatifkan. Oke, dikalikan lagi dengan hasilnya. Nah, 6 kurang 5 adalah 1, maka 1 bagi 1 adalah 1, sehingga kita hanya perlu mengalihkan matriks 2 min 1 min 5, 3 terhadap matriks 6, 11. Oke, mari kita kalikan. Maka matriks XY adalah 2 kali 6, 12, ditambah min 1 kali 11 adalah minus 11, sehingga 12 kurang 11 adalah 1. Kemudian minus 5 kali 6 adalah minus 30, ditambah 3 kali 11 adalah 33. Minus 30 tambah 33 adalah 3. Oke, dari sini kita peroleh bahwa dengan menggunakan cara inverse matrix diperoleh penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut, yaitu X sama dengan 1 atau dan Y sama dengan 3. Nah, hasil yang diperoleh sama dengan hasil yang diperoleh dari cara eliminasi Gauss-Jordan. Nah, cara yang terakhir adalah dengan menggunakan aturan Cramer. Oke, dengan menggunakan aturan Cramer, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sama dengan cara inverse matrix, yaitu mengubah si matriks, sistem persamaan linear, yaitu dengan mengubah sistem persamaan linear berikut menjadi matriks A, B, C, D dikalikan terhadap matriks XY sama dengan PQ. Oke, nah yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mencari determinan matriks. Oke, yang kita soroti adalah matriks ini. Anggaplah ini kita sebut sebagai matriks A. Nanti kita akan banyak menggunakan determinan dari si matriks A. Oke, nah yang pertama adalah misalkan contoh soalnya adalah tetap masih seperti ini, yaitu 3X tambah Y sama dengan 6, kemudian 5X tambah 2Y sama dengan 11, maka matriks A yang dimaksud dari sini adalah 3, 1, 5, 2 dikalikan terhadap XY sama dengan 6, 11. Oke, nah yang pertama adalah kita akan menentukan determinan dari matriks A. Oke, determinan dari matriks ini adalah 3 kali 2 dikurang 5 kali 1. Oke, diperoleh hasilnya 6 kurang 5 sama dengan 1. Nah, kemudian kita akan menentukan determinan dari dx. Kita tuliskan dx di sini, di mana kolom x, oke, yang ada x-nya ini, yang ada x, kita tukar dengan hasil dari si sistem persamaan linear, sehingga yang tadinya kolom pertama adalah 35, yaitu kolom X, oke, si 35 kita ubah menjadi 6, 11. Maka yang kita tentukan di sini adalah determinan dari matriks 6, 11, kolom kedua tetap 1, 2. Oke, maka determinan dari matriks ini adalah 2 kali 6 dikurang 11 kali 1 sama dengan 12 kurang 11 sama dengan 1. Nah, kemudian kita akan menentukan determinan dari kolom Y yang kita tukar terhadap hasil dari sistem persamaan linear. Sehingga
kolom pertama tetap 3, 5, kolom kedua yaitu kolom Y 1, 2 kita ubah menjadi 6, 11 sama dengan 3 kali 11 dikurang 5 kali 6 yaitu 33 dikurang 30 sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan menentukan X penyelesaiannya ya, penyelesaian dari sistem persamaan linear itu. X adalah dx dibagi dengan d. Dx tadi bernilai 1 dan X dan d bernilai 1. 1 dibagi 1 adalah 1. Maka diperoleh nilai dari si X sama dengan 1. Sama halnya dengan menggunakan cara inverse matrix maupun Gauss-Jordan. Kemudian Y sama dengan dy dibagi dengan d, di mana dy tadi 3 dan d sama dengan 1. 3 bagi 1 adalah 3. Hasil yang kita peroleh yaitu 3. Untuk si Y hasilnya sama dengan menggunakan cara inverse matrix maupun menggunakan Gauss-Jordan. Nah, inilah dia bagaimana caranya menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel maupun 3 variabel. Silahkan nanti dipraktekkan sendiri di rumah masing-masing dengan menggunakan matriks. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, share maupun komen. Bye-bye.